Zaman dahulu kala, di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Suatu ketika, ia menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti harus pindah ke istana untuk tinggal bersama suaminya. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu, istriku. Jika engkau butuh sesuatu, katakan saja. Baik, Kanda. Ini sudah lebih dari cukup untukku. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, namun Siti sering terlihat murung. Istriku, kau sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kak Kanda, aku memikirkan adikku, Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri di rumah setelah ayah dan ibu meninggal. Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana kalau kita ajak saja dia tinggal di sini? Bolehkah Kak Kanda? Terima kasih banyak. Adikku pasti senang bisa tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi Arya Tebing di desa. Bagaimana, Arya? Daripada kau tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kakak. Benar, tinggallah bersama kami. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi repot-repot bekerja. Maaf kak, aku hargai tawaran kakak. Namun, aku lebih suka di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Aku heran mengapa kau menolak tinggal di istana. Tapi, jika ini keputusan Arya, mau bagaimana lagi? Hahaha, kakak jangan khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau lihat kebun di belakang? Tentu. Mereka pun menuju ke lahan belakang rumah. Nah kak, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua. Yang setengah untuk Kak Siti, yang setengahnya lagi untukku. Kebun ini lumayan luas ya. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Hah? Buat apa Kanda? Biarlah Arya saja yang mengelolanya. Hanya sebagai tanda saja, istriku, supaya lebih jelas bahwa bagian ini milik kita. Boleh saja, akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi milik Arya Tebing, sementara di sisi lainnya milik Siti dan Pangeran Serunting. Waktu berlalu dengan cepat, hingga suatu ketika sebuah keajaiban terjadi. Di batang pohon itu, tumbuh jamur berwarna emas. Namun, jamur emas itu hanya tumbuh di bagian kayu yang mengarah lahan milik Arya Tebing. Sementara di bagian milik Siti, hanya ditumbuhi jamur biasa. Wah, jamur emas, aku akan kaya. Hal ini membuat Pangeran Serunting merasa iri. Arya Tebing, kau pasti berbuat curang. Kau membalikkan pohonnya agar jamur emas itu berada di wilayahmu. Hah? Apa maksud kakak? Aku tidak pernah melakukan itu. Hah, banyak alasan kau. Kalau kau berani, ayo lawan aku. Arya Tebing pun menanggapi ucapan kakak iparnya itu. Tentu ia akan kalah karena Pangeran Serunting merupakan seorang yang kuat dan sakral. Berikan aku 2 hari untuk berpikir. Baiklah, silakan. Aku beri kau waktu 2 hari untuk berlatih. Malam harinya, Arya Tebing tidak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti. Aku punya ide. Aku tanya saja kelemahan Pangeran Serunting pada Kak Siti. Pagi harinya, Arya Tebing datang mengendap-endap mengunjungi kakaknya untuk bertanya mengenai kelemahan Pangeran Serunting. Diketuknya jendela kakaknya. Tok tok tok. Arya? Bikin kaget saja. Kenapa tidak lewat pintu depan? Jangan, ini rahasia. Ada yang ingin aku tanyakan pada kakak. Arya Tebing pun menceritakan masalahnya pada Siti. Hal ini membuat Siti menjadi bimbang. Di satu sisi, ia ingin menolong adiknya, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengkhianati suaminya. Baiklah, aku beritahu kelemahannya. Tapi berjanjilah jangan sampai kau membunuhnya. Akhirnya, Siti beritahu kelemahan Pangeran Serunting. Tentu saja kak, aku tidak akan sampai membunuhnya. Pada hari pertarungan tiba,
Pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing tahu tentang kelemahannya. Arya Tebing dengan mudah kalah di pertarungan tersebut. Ia terbaring lemah di antara ilalang. Di kesempatan itu, ia mencabut salah satu ilalang yang bukan merupakan ilalang biasa. Itu adalah ilalang sakti. Dilemparkannya ilalang tersebut ke Pangeran Serunting. Dari mana kau tahu kelemahanku? Dari Kak Siti. Siti? Dia mengkhianatiku. Akhirnya, pangeran pergi meninggalkan istana dan kampung halamannya menuju gunung untuk bertapa. Setiba di sana, ia mendengar seruan Sang Tiang Mahameru. Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kekuatan? Ya, tentu aku mau. Tapi ada syaratnya. Kau harus bertapa hingga tubuhmu ditutupi oleh bambu. Sejenak kemudian, pangeran mulai bertapa dengan hikmat. Segala rasa lapar dan kantuk duniawi tidak ia hiraukan lagi. Hingga tidak terasa 2 tahun telah berlalu, dan daun bambu telah menutupi tubuh Pangeran Serunting. Selamat anak muda, kamu bisa mendapatkan kekuatan dariku karena telah berhasil memenuhi syarat. Kekuatan apakah itu, Mahameru? Kekuatan yang akan mewujudkan segala ucapan. Pangeran pun mencoba kekuatannya pada kebun pohon tebu. Pohon tebu tersebut pun benar-benar menjadi batu. Pangeran pun kembali ke istana dan kampung halamannya, menemui istri dan adik iparnya. Namun sebelumnya, ia berkelana ke beberapa tempat, salah satunya sebuah lapangan yang gersang. Pangeran pun mengucap, lalu lapangan tersebut berubah menjadi hutan lebat. Tak hanya itu, pangeran banyak membantu dan menolong orang lain di perkelanaannya. Siti, istriku, Arya, adikku. Kakanda kembali. Kak Serunting, sudah lama tidak bertemu kakak. Ya, aku sehabis bertapa, dan aku menyesal atas perbuatanku padamu sebelumnya. Tak masalah kak, aku sudah memaafkanmu sejak dulu. Demikianlah mereka hidup bahagia dan damai. Kemudian Pangeran Serunting dijuluki si Pahit Lidah karena kekuatan kesaktiannya.